Tentu saja banyak penonton akan terpancing untuk berandai-andai bila ada di posisi mereka. Kalau saya sih bakal kabur ya sejauh-jauhnya, pindah pulau kalau perlu. Tapi ya mayat ta'arifnya dibuang dulu dari rumah. Ya minimal buat ngebersihin jejak lah ya. Ada artinya. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Dopamin adalah film thriller disutradarai Teddy Suryaatmaja. Film ini dibintangi Angga Yunanda, Shenina Cinnamon, Andre Mashadi, Anjasmara, Teuku Rifnuwikana, Toto Strasiti, Kiki Narendra, Rizky Inggar, Nagra Pakusadewo, Ferdi Sulaiman, dan lain-lain. Hubungan Pasutri Malik yang diperankan Angga Yunanda dan Alia yang diperankan Shenina Cinnamon sedang kurang harmonis sejak Malik terkena PHK dan terjerat hutang. Mobil Malik bermasalah sepulang wawancara kerja yang gagal, hingga seorang asing mengantarnya pulang kemudian menginap di rumah mereka. Pagi hari mereka shock menemukan tamunya terbujur kaku dengan jarum suntik di tangan, meninggalkan sekoper uang miliaran yang mengubah hidup pasangan muda ini. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Dopamin hadir dengan memberi warna baru di perfilman Indonesia. Yang gak baru-baru banget sih, hanya saja tema yang diusung masih terlalu jarang dijumpai di belantika persinemaan Indonesia. Sepasang suami istri generasi Z yang dihempas tsunami finansial mendadak menemukan duit miliaran dalam satu koper besar. Sebuah premis yang sebenarnya bisa diutak-atik menjadi berbagai genre. Bisa komedi, bisa drama, bisa pula horor. Tapi Teddy lebih memilih thriller. Di sini gambaran kemiskinan yang melanda protagonis masih bisa terlihat baik-baik saja meski dengan konsekuensi tanggungan hutang yang gak kira-kira. Tampilan masih terlihat nggak kayak orang terlilit utang dan cara berpikirnya pun seakan penuh dengan rasa optimistik yang tinggi bahwa masalah keuangan ini akan segera teratasi. Meski kenyataannya tidak segampang itu. Mungkin Gen Z yang menontonnya bakal ngerasa relate. Tapi bagi saya tetap saja ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Contoh sederhana, daripada mentingin gaya, itu mobil kenapa nggak di-upgrade jadi motor? Terus nanti sisa penjualannya buat bayar utang. Nampaknya itu aja udah selesai masalah utang piutangnya. Belum lagi soal look Malik yang good looking. Aneh aja kan, modelan kayak gitu susah cari kerjaan. Ya emang susah kalau udah makan gengsi dan harga diri. Udah tahu jatuh melarat, masih sempet-sempetnya pula bikin anak. Adah. Ya mungkin taunya cuman seneng-seneng aja, semuanya dianggap enteng. Masih ingat sih celutukan si Alia, kenapa sih nggak minta tolong sama orang tuanya Alia gitu kan, dia bilang. Dan Malik lebih memilih jaga gengsi dan malu ketimbang harus ditolong lagi dan lagi. Belum lagi saat adegan mulai masuk menemukan uang sekoper itu, awalnya saya suka dengan penggambaran kepanikannya ya, kehebohannya, bagaimana situasi hektik bisa membuyarkan fokus untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ketika film mulai menyodorkan ketegangan yang konstan, dopamin secara nggak langsung mampu menggiring saya sebagai penonton terseret masuk ke dalam problem mereka. Hanya saja, yang menjadi kekurangan film ini adalah alur kisahnya sangat mudah ketebak yang akhirnya berdampak pada menurunnya adrenalin karena film menjadi linear. Kita seakan sudah didikte bahwa setelah adegan ini pasti akan ada adegan itu. Meski di ujung film ada plot twist, nampaknya yang nggak cukup efektif. Saya nggak bilang juga film Dopamin itu jelek, tapi saya mungkin agak sedikit kecewa. Kali ini Teddy yang sudah seberusaha itu membuat gebrakan lewat Dopamin, nyatanya masih kurang menggebrak. Bikin greget, iya. Padahal film ini di elemen lain justru banyak memiliki keunggulan. Utamanya adalah duet pasutri asli, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Secara kualitas mereka nggak perlu diragukan lagi. Malah justru chemistry yang terbangun membuat film ini lebih berisi. Malah saya lebih sangat mengapresiasi pada penampilan Shenina Cinnamon yang kayaknya makin matang kemampuan aktingnya. Sementara Angga masih belum menunjukkan perkembangan yang progresif.
Para pemain pendukung juga seakan gak memiliki celah, semuanya maksimal memerankan perannya masing-masing. Lebih-lebih Rifnu Wikana yang gilanya minta ampun. Ini aja pun juga minim eksplorasi, sehingga karakternya ya jatuhnya gitu-gitu aja. Awalnya saya mengira kemunculan Aida Nurmala itu bakal punya andil, tapi ternyata ya titik-titik. Mungkin karena masih ada genre thrillernya, sehingga siapapun patut buat dicurigai. Bahkan saya sempat-sempatnya juga mencurigai bapak kontrakan. Dopamin seperti memberi gambaran, ini loh dampaknya kalau kamu nggak bijak dalam menentukan keputusan bila mengalami situasi yang sama dengan apa yang Malik dan Alia alami. Tentu saja banyak penonton akan terpancing untuk berandai-andai bila ada di posisi mereka. Kalau saya sih bakal kabur ya sejauh-jauhnya, pindah pulau kalau perlu. Tapi ya mayat Arifnya dibuang dulu dari rumah. Ya minimal buat ngebersihin jejak lah ya. Yang paling demen justru saat mengikuti perkembangan karakter Alia. Saya langsung menduga kuat bahwa Alia ini besar dari keluarga yang sejahtera, terbiasa foya-foya dan zodiaknya Cancer. Demi seorang Malik, dia rela menanggalkan gelar anak orang kaya dan rela hidup here dengan dihiasi banyak hutang. Sebutin itu seorang Alia, dan dia juga seorang inisiator ulung sebenarnya. Kalau saja Malik mau dengerin kata-kata Alia, ya mungkin mereka berdua sekarang sudah leha-leha di Madagaskar ya. Atau jangan-jangan kenapa film ini diberi judul Dopamin? Ya bisa jadi saking stresnya mereka, kadar dopamin dalam otak membesar dan akhirnya BAM! Meledak dan mendadak skizofrenia. Muncul kehaluan-kehaluan yang dahsyat dan berasa real. Apalagi sepanjang film, departemen suara dan juga scoring memberikan film ini tambahan nyawa sehingga film terasa lebih kuat dan bertenaga. Meski nggak full-full amat ya. Beberapa soundtrack juga pas banget dengan scene-nya, menyatu. Pada akhirnya menonton Dopamin seperti menonton gambaran diri sendiri yang terlalu jauh bermimpi mendapatkan rezeki nomplok duit sekoper. Bedanya Malik dan Alia terlalu naif sehingga kondisi tersebut malah menjerumuskan mereka berdua pada situasi yang pelik. Beruntung ending film ini manis dan nampaknya beberapa penonton film ini gak semuanya penikmat gula. Jadi skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Dopamin yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.